belajar tentang polinomial. Ini adalah bentuk dasar daripada polinomial. Jadi kalau misalkan kita mempunyai bentuk polinomial ini, pangkatnya ini akan disusun menurut urutan dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil, di mana n-nya ini harus selalu bilangan cacah. Jadi pangkat 0 boleh, pangkat 1 boleh, pangkat 2 boleh, pangkat 3 boleh, tapi pangkat setengah nggak boleh. Dan makin lama makin kecil. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk bagian yang pertama ini, dia adalah termasuk polinomial yang ini, karena ini pangkat 2, ini pangkat 1 dan seterusnya. Sementara kalau untuk yang nomor 2, meskipun dia kelihatannya nggak urut, di sini kita bisa lihat ini termasuk polinomial juga. Jadi kalau misalkan kita mau tulis dalam bentuk lengkap, berarti di sini kita punya 4x pangkat 10, 0x pangkat 9, 0x pangkat 8, 0x pangkat 7 dan seterusnya. Makin lama makin kecil, nanti akan mengarah ke pangkat 2, pangkat 1, terus kemudian yang terakhir itu adalah konstanta min 5. Nah, untuk yang nomor 3 ini enggak termasuk daripada polinomial. Maksudnya kita kan sedang belajar tentang polinomial. Di sini pangkatnya itu adalah pangkat negatif. Jadi karena ini adalah pangkat negatif, nomor 3 ini bukan termasuk topik bahasan yang kita bahas. Termasuk juga nomor 4 karena di sini adalah x pangkat 3/2. Jadi dia bukan termasuk topik bahasan polinomial. Demikian juga dengan nomor 5. Jadi kita sekarang tahu ya polinomial itu seperti apa. Untuk yang nomor 1, kita bilang bahwa ini adalah polinomial berderajat 2. Derajat ini adalah pangkat tertingginya dia. Sementara yang ini itu adalah polinomial berderajat 10. Karena pangkat tertingginya itu adalah pangkat 10. Kalau kita mau mencari nilai suatu polinomial, kita bisa mencari dengan cara memasukkan nilai x dengan diganti 1. Kalau misalkan kita mau mencari f1, berarti di sini tinggal 2 kali 1 pangkat 3 dikurangi 5 kali 1 ditambah sama 2. Berarti hasilnya adalah 2 dikurangi 5 tambah 2, hasilnya sama dengan min 1. Nah, kita bisa mencari ini dengan cara yang lainnya. Pada saat kita belajar tentang polinomial, ada beberapa operasi di polinomial, yaitu adalah operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Di mana untuk operasi penjumlahan itu sebenarnya sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. Misalnya kita punya suatu polinomial tertentu, x pangkat 3 minus 2x, kita tambahkan dengan 3x pangkat 2 minus 5x plus 6. Nah, ini kan sudah belajar di kelas 8 sebenarnya atau kelas 7. Demikian juga kalau misalkan kita kurangi, ini juga belajar di kelas 7 atau kelas 8. Nah, kalau kita punya bentuk operasi yang dia itu adalah bentuk perkalian, ya ini juga sebenarnya sudah belajar. Karena ini kan kita tinggal mencari dengan menggunakan sifat distributif. Tinggal kaliin satu-satu, dan kita bisa mencari hasilnya itu berapa dan tinggal disederhanain. Yang belum adalah pembagian. Jadi ini belum belajar sebenarnya selama ini. Pada saat kita belajar tentang bentuk pembagian, dan kalau misalkan kita lihat bentuk pembagian seperti ini, misalnya kita punya 23 dibagi sama 7. Jadi kalau misalkan kita bagi, paling dekat adalah 21. Dan kalau misalkan kita mau mencari hasil pembagiannya, paling dekat adalah 3, sisanya adalah 2. Ini dikatakan dia adalah sebagai hasil bagi. Sementara yang ini itu dinamakan sebagai sisa. Jadi kalau misalkan kita mau tulis bentuknya 23 kita bagi 7, hasilnya adalah 3, sisanya adalah 2/7. Atau kalau misalkan kita biasa ditulis dalam bentuk pecahan campuran, seperti ini kan tulisnya, 3 dikali 7 itu 21, hasilnya ditambah sama 2, berarti kan dapatnya kan 23/7. Jadi kalau misalkan kita tulis ini itu adalah yang dibagi. Yang dibagi itu kita tulis dalam bentuk suatu fungsi, yaitu adalah fx. Sementara hasil bagi kita tulisin sebagai h itu dari tulisan depannya. Sisa itu kita tulisin sebagai s. Sementara yang dibagi, ini yang dibagi itu adalah yang ini namanya adalah pembagi. Jadi kalau misalkan kita tulis yang dibagi sama pembagi sama dengan hasil bagi ditambah sama sisa dibagi sama pembagi. Kalau kita kaliin semuanya dengan PX, maka kita akan mendapatkan yang dibagi sama dengan pembagi dikali sama hasil bagi ditambah sama sisa. Nah, ini akan jadi
bentuk umum daripada pembagian. Fx sama dengan Px dikali sama Hx tambah Sx. Fx itu adalah yang dibagi, Px adalah pembagi, Hx adalah hasil bagi, Sx adalah sisa. Atau kita bisa tulisin bentuk seperti ini tadi. Oke, sekarang kita coba lihat pembagian daripada ini 4x pangkat 3 plus 5x kuadrat minus 8. Jadi kalau misalkan kita tulisin pembagiannya, cara membaginya, kalau di sini kita mau pakai cara pembagian bersusun, 4x pangkat 3 ditambah sama 5x kuadrat dikurangi sama 8 dibagi sama x plus 2. Maka yang kita mau lakukan adalah kita mau mencari x ini mau ke 4x pangkat 3 dikali sama berapa. Jadi dalam hal ini dikali sama 4x kuadrat. Kalau kita kaliin satu-satu ini sama ini, berarti kita akan mendapatkan 4x pangkat 3 ditambah sama 8x kuadrat. Terus kemudian kalau kita kurangin, karena kalau pembagian kan ini kan dikurangi kan, hasilnya adalah min 3x kuadrat dikurangi sama 8. Nah sekarang lagi dari sini mau ke min 3x kuadrat itu berarti dikali sama min 3x. Sekarang kita kaliin, hasilnya adalah min 3x kuadrat min 6x, 6x kurangi 8. Nah sekarang lagi dari sini mau ke 6x berarti ditambah sama 6, hasilnya adalah 6x ditambah sama 12. Kalau kita kurangin berarti hasilnya min 20. Sehingga penulisan ini kita bisa tulis 4x pangkat 3 ditambah sama 5x kuadrat dikurangi sama 8 dibagi sama x plus 2. Kita bisa tulis sama dengan hasil baginya 4x kuadrat min 3x tambah 6 yang ini ditambah dengan sisa dibagi sama pembagi x plus 2. Atau kita bisa tulisin seperti ini, yang dibagi sama dengan pembagi dikali dengan hasil bagi ditambah dengan sisa. Nah itu dia. Nah ini adalah cara yang pertama, cara pembagian dengan cara metode pembagian bersusun. Cara yang kedua adalah kita menggunakan namanya itu adalah metode Horner. Saya tuliskan di sini aja. Soalnya tadi adalah 4x pangkat 3 plus 5x kuadrat, 4x pangkat 3 plus 5x kuadrat minus 8 dibagi dengan kalau nggak salah tadi adalah x plus 2. Nah kita cara menuliskannya di sini. Ini adalah komponen-komponen untuk yang dibagi. Jadi ini adalah komponen daripada fx. Ini adalah tempat atau posisi untuk pembagi. Yang paling belakang ini adalah tempat untuk sisa sx. Sementara yang di sini adalah tempat untuk hasil bagi hx. Nah kita menuliskan koefisien-koefisiennya dan dengan aturan seperti ini. Pangkat daripada sisa yang ini itu adalah pangkat daripada pembagi dikurangi 1. Jadi ini dikurangi 1, hasilnya itu adalah yang ini. Kemudian hubungan berikutnya yaitu adalah pangkat daripada ini hx, pangkat daripada hx itu adalah fx dikurangi px. Jadi maksudnya kalau kita punya yang dibagi itu adalah pangkat 5, pembaginya pangkat 2. Dari pangkat 2 ini kita bisa mencari pangkatnya sisa, yaitu adalah pangkat 1. Kan derajat daripada sisa adalah derajat dari pembagi dikurangi 1. Nah sementara hx-nya itu berasal dari 5 kurangi 2, berarti pangkatnya itu adalah pangkat 3. Jadi hx-nya ini adalah polinomial berderajat 3. Satu contoh lagi ya, misalnya fx-nya itu adalah orde atau pangkatnya itu adalah pangkat 6, pembaginya adalah pangkat 3. Berarti di sini kalau misalkan kita mau nyari tahu sisa, berarti pangkatnya adalah pangkat 2. Sementara hasil baginya kita bisa cari dari 6 kurangi 3, berarti hasilnya adalah 3. Ini adalah pangkat buat hasil bagi. Nah sekarang kita terapin. Ini adalah koefisien pangkat 3. Kalau misalkan kita mau tuliskan dia di fx di sini, berarti kita harus tulis lengkap ya. Koefisien pangkat 3, koefisien pangkat 2, koefisien pangkat 1, terus kemudian konstanta. Jadi kita tuliskan di sini 4 dari angka ini, terus kemudian 5, terus kemudian angka di sini 0, terus kemudian angka di sini sisanya 8. Udah lengkap ya, koefisien pangkat 3, koefisien pangkat 2, koefisien pangkat 1, koefisien pangkat 0. Terus kemudian pembaginya dari sini, kita bikin dia sama dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0, berarti X nya ketemu adalah min 2. Kita tuliskan di sini min 2. Oke.
Terus kemudian langkah berikutnya adalah ini turun ke bawah langsung, ini 4. Terus kemudian kita kaliin ini, hasilnya ditaruh di sini. Ini adalah min 8. Terus kemudian kita jumlahkan ini, jumlahkan ke bawah, berarti minus 3. Nah, kemudian kita kaliin ini sama ini, hasilnya ditaruh silang di sini. 6. Ini dijumlah ke bawah, yaitu adalah 6. Terus kemudian ini dikali lagi sama ini, hasilnya ditaruh di sini. 12. Min 12. Ini tambah min 12, ya betul. Ini salah nulis, ini harusnya min 8. Nah, ini sekarang ditambah sama ini hasilnya min 20. Nah, ini sisanya. Kemudian hasil baginya. Tadi kan ada fx sama dengan px dikali sama hx ditambah sama sx. Sx itu adalah sisa. Tadi kan kita sudah tahu bahwa ini adalah berderajat 3, pembaginya adalah berderajat 1, berarti sisanya itu adalah berderajat 0. Maksudnya konstanta aja. Hasil baginya adalah pengurangan dari ini dan ini, berarti dia adalah berderajat 2, sehingga ini adalah x pangkat 2. Jadi kalau misalkan kita tulis hx-nya, itu adalah 4x pangkat 2 yang ini, terus kemudian minus 3x yang ini, ditambah sama 6. Nah, sekarang coba kita cek. 4x kuadrat min 3x tambah 6. Sama ya, 4x kuadrat min 3x tambah 6, ini juga sama. Sisanya juga min 20. Itu adalah metode Horner. Sekarang kita coba lagi ya, satu kali lagi. Di sini adalah perbedaannya adalah yang tadi pembaginya itu koefisiennya 1, sekarang ini koefisiennya 2. Nah, sekarang kita coba lihat perbedaannya. Yang dibagi berarti adalah ini 2x kuadrat plus 5x min 1. 2x kuadrat plus 5x min 1. Ini jangan lupa tandanya adalah positif. Terus kemudian pembaginya adalah dari sini 2x dikurangi 3, hasilnya sama dengan 0. Berarti kita bisa ketemu x-nya adalah 3/2. Kita tuliskan 3/2 di sini. Mungkin ada beberapa guru yang cara penulisannya agak berbeda sedikit dalam hal bikin bagannya diagram Horner ini. Cuma ya tinggal disesuaikan sama guru yang bersangkutan. Jumlahin ke bawah, terus kemudian ini dikali, hasilnya ditaruh silang di sini, yaitu adalah 3. Terus kemudian ini jumlahin ke bawah, hasilnya 8. 3/2 dikali 8, hasilnya ditaruh di sini, yaitu adalah 12. Ini kemudian dijumlahin jadi 1. Nah, ini adalah sisanya. Sisanya adalah 11. Nah, sementara ini adalah hasil baginya. Ini adalah hasil bagi. Karena ini adalah x pangkat 2 dan pembaginya adalah x pangkat 1, berarti di sini harusnya x pangkat 1. Jadi kita bisa tuliskan hasil baginya itu adalah 2x ditambah sama 8. Nah, karena koefisiennya itu bukan 1, maka dia akan ngefek ke dalam perhitungan. Ini angka 2-nya di sini itu akan ngefek ke hasil baginya. Berarti di sini ada per 2-nya. Nah, sekarang kita bagi, hasilnya adalah x plus 4. Hasil bagi, ini sisanya. Caranya seperti itu. Dasarnya dari sini ya. Ini penting, dasarnya dari yang ini. Ini penting sekali. Bentuk fx sama dengan px dikali hx ditambah sama sx. Sekarang kita latihan ya.